Oke teman-teman, untuk memperbaiki video yang kemarin saya coba bikin ulang ya untuk tutorial WNO Post untuk cafe. Nah, di sini sudah saya reset database-nya. Kita langsung mulai aja ya. Kita buka aplikasinya. Untuk password default itu 06 kali untuk password admin. Kita langsung login aja. Nah, ini sampel database yang ketika kita baru install dia sudah ada data-datanya ya. Jadi kalau untuk memulai restoran baru ini sebaiknya kita hapus saja, kita mulai dari nol. Caranya ke menu database, lalu clean to new restaurant, confirm. Maaf ya teman-teman, di sini saya pakai yang bahasa Inggris karena yang bahasa Indonesia itu terjemahannya agak sedikit ngaco. Jadi saya pakai yang bahasa Inggris. Oke, dia kembali ke layar utama. Seperti biasa password defaultnya adalah 06 kali. Kita langsung login, confirm. Nah, ini layarnya sudah kosong. Jadi meja-mejanya semua kosong dan kita saat ini login sebagai administrator, di mana akun administrator itu bisa melakukan semuanya. Kita lihat di sini, ini semua menu-menu keluar. Untuk memulainya kita biasanya langsung ke setting aja ya. Kita setting ulang untuk kafenya. Ini di menu W dan Opos ini hanya menampilkan untuk device kita, Android berapa, IP address berapa gitu. Lalu kita langsung ke restoran, kita ganti nama. Misalnya kita ganti nama Kafeku. Ini hapus saja. Lalu untuk mata uang kita pilih IDR Indonesia Rupiah. Currency position saya lebih suka yang ini Rp dan ada spasi 9,9. Lalu pecahan desimal saya kosongkan. Jam buka jam 00 sampai jam 00, ini harusnya ini sih 23 358 deh. Jadi dari jam 00 sampai ke jam 12 malam itu jam buka per hari ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti, misalnya mau jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu bisa. Jadi dia perhitungan tutup harinya itu sesuai dengan yang operational hours ini ya. Kalau kita bikin jam 00 sampai jam 23.59 misalnya, berarti itu sesuai dengan kalender harian. Oke, ini kita save. Nah, setelah save kan dia balik ke menu login lagi. Kita tinggal login aja. Lalu kita kembali ke setting restoran. Nah, di sini ada beberapa penggunaan staff ya teman-teman. Tapi yang ada kendala adalah versi yang saya pakai ini adalah versi standalone. Jadi satu handphone atau satu tablet hanya bisa digunakan oleh satu user dengan satu database. Tidak bisa satu database dipakai rame-rame. Misalnya kita mau pakai ada kasir, ada waiter dengan beda handphone atau beda tablet, itu nggak bisa. Dia hanya bisa satu tablet untuk satu database. Nah, untuk pembagian staffnya di sini kita langsung ke bagian staff aja. Nah, karena ini untuk pemakaian pribadi dan posisinya saya mau taruh di satu outlet. Outlet itu ada karyawan. Jadi karyawan itu merangkap waiter dan kasir. Sehingga saya nggak butuh manajer. Kita klik manajer, kita hapus. Lalu waiter karena dijadi satu dengan kasir, kita klik waiter, kita hapus. Driver juga nggak perlu, kita hapus. Nah, angka 000 itu adalah password waktu kita login ya. Itu bisa diganti. Dan kasir ini passwordnya 22222. Oke, ini sudah selesai. Jadi di sini saya hanya ada satu user kasir dan satu administrator. Oke, kita back. Lalu untuk pemilihan ini misalnya kalau teman-teman ada mau tambah waiter 1, waiter 2, waiter 3 gitu. Ini teman-teman bisa lakukan di staff type. Untuk permissionnya kita ke role permission, kan kita tadi pakai cuman yang kasir ya, kita ke kasir. Nah, karena kasir ini merangkap dengan waiter, jadi kita
Yang menu dine in ini kita hidupin semua. Oke, ini teman-teman bisa pelajari ya. Take order ini adalah untuk menerima pesanan. Ini open order ini maksudnya membuka orderan meja lain. Ini view unpaid ini menampilkan meja yang belum dibayar. Ini order baru, void order ini pembatalan. Split ini pembagian pisah nota ya. Misalnya ada 5 orang, mereka mau bayar masing-masing, itu bisa split order. Kalau combine order ini misalnya 2 meja, meja 1, meja 2, teman-teman mau jadiin satu nota bisa di combine order. Transfer ini juga pindah antara meja 1 mau pindah ke meja berapa gitu di transfer order. Terus lainnya kemana lagi? Kayaknya sudah, ini kita hidupin aja semua. Ini kayaknya ada yang saya mau matiin deh. Teks saya matiin, diskon juga mati, ini mati, KDS ini mati, check letter mati. Gift redeem, customer receipt hidup, order receipt hidup, kitchen hidup, diskon item saya matiin. Void ini kan untuk membatalkan. Teman-teman bisa lakukan deh, mau dihidupin atau dimatiin. Cuman resikonya ya teman-teman pikirin, karena void ini kan dia bisa membatalkan. Sedangkan kalau teman-teman maunya kalau orang sudah beli nggak bisa dibatalin, void itemnya dimatiin. Tapi di sini saya hidupin aja ya. Diskon ini juga saya matiin. Ini untuk edit harga saya matiin, jadi si kasir nggak boleh edit harga. Apalagi? Oke, kayaknya itu aja. Lalu ini saya minimize dulu. Delivery saya matiin, nggak ada delivery. Take out juga. Nah, untuk ngakalinnya gimana pemisahan take out dengan delivery? Ini gini, kalau delivery itu kan pasti ada ongkos kirimnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau repot dan mau benar-benar detail, deliverynya boleh dihidupin. Kalau take out ini kan dia ada packaging itu misalnya kayak box atau kantong plastik. Nah itu kan pasti ada ada biaya tambahan. Teman-teman bisa aktifin juga di take outnya. Nah di sini saat ini saya nggak mau pakai ya, tapi nanti saya akalin di meja aja. Mejanya ditulis Grab, GoFood atau bungkus gitu. Lalu drawer ini kalau teman-teman pakai mesin cash register atau laci duit, ini teman-teman bisa hidupin. Tapi di sini saya nggak pakai, saya matiin. Manage delivery ini untuk pengaturan delivery. Nah reservasi ini untuk booking tempat ya teman-teman. Jika teman-teman mau adain misalnya jam berapa meja 1, 2, 3 di booking, nah teman-teman bisa hidupin. Tapi di sini saya nggak mau pakai. Pay in pay out ini uang keluar sama uang masuk. Misalnya setiap pagi kan teman-teman mesti kasih duit untuk kembalian ya, misalnya 200.000. Nah sedangkan setiap malam itu kan teman-teman mau setoran dari si kasir, setoran ke bos. Nah itu harus ada jelas di sini, sehingga nanti waktu closing itu tertulis jelas ya. Jadi waktu buka dia ada saldo kas misalnya 200.000 untuk kembalian, dan waktu dia tutup ada ditinggalin duit atau enggak gitu. Nah di sini saya mau matiin aja. Jadi nggak ada pengaturan duit kasnya ada berapa, waktu dia setoran ada berapa, tapi langsung saya instruksikan ke karyawan itu setiap hari ada uang kas 200.000 untuk kembalian. Expense ini pengeluaran ya. Jika teman-teman memberikan hak untuk kepada si kasir ini untuk misalnya belanja, tiba-tiba tukang galon datang misalnya, lalu dia mau ambil dari duit kasir, duit yang ada di laci. Nah kalau teman-teman mau hidupin itu sehingga tercatat di laporan, itu teman-teman bisa hidupin. Tapi di sini saya nggak mau pakai ya. Jadi nanti laporannya langsung aja dari yang sudah ada struk totalan, lalu dipotong dengan nota-nota yang untuk bayaran hari itu.
Oke, lanjut customer ini. Nah, misalnya di cafe teman-teman itu mau dibikin membership. Nah, berarti kan ada nama customer, lalu ada reward segala macam. Di sini saya nggak mau pakai, saya matiin. Member juga, member ini kan dia ada diskonan, member level 1, level 2, level 3. Di sini saya nggak mau pakai juga, saya matiin. Gift card ini seperti voucher ya, standar inventory ini untuk melakukan inventarisasi seperti stok dan lain-lain. Di sini saya nggak ada yang pakai, pay later nggak pakai. Nah, receipt ini gunanya untuk melakukan cetak struk. Jadi di sini saya receipt print saya hidupin. Apalagi ya, view hidup, total hidup. Nah, delete saya nggak aktifin. Jadi delete dan refund ini nggak diaktifin karena takutnya nanti si kasir ini nakal. Jadi setiap kali udah transaksi dia buka struknya lalu dia hapus itemnya, itu kan akan mempengaruhi total akhir omset ya. Jadi di sini saya nggak aktifin, sehingga kalau dia misalnya mau lakukan pembatalan atau pengembalian dana, itu alasannya harus jelas dan struknya harus lampirannya ada, sehingga untuk tercatatnya penjualannya tetap aktif tapi dia ada pengembalian dana gitu. Nah, terus kelemahannya lagi yang perlu diwaspadai ya teman-teman ya, ini kalau kita pilih receipt print itu misalnya pada nota sebelumnya ada penjualan nasi goreng, lalu tiba-tiba ada customer lain beli nasi goreng juga. Nah, kelemahannya ini kalau si kasir mau nakal, dia bisa print ulang si struk nasi goreng dari penjualan sebelumnya untuk dikasih ke customer yang baru, sehingga akan tercatat di aplikasi ini cuman penjualan 1 padahal harusnya kan 2. Nah, itu kita berpikiran buruk dengan si kasirnya aja ya. Tapi ya mudah-mudahan usaha teman-teman jalan dengan lancar dan gak ada karyawan yang nakal deh. Company report, lanjut. Nah, di sini ada saya kasih 2 pilihan sih ya teman-teman. Misalnya si owner nggak sempet datang ke kedai, ke kios, ke kafe. Lalu teman-teman paksakan si karyawan kasir ini harus melakukan closing gitu. Kalau closing kan berarti kan ada rekapan penjualan hari itu kan ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah putuskan si kasir tersebut yang harus melakukan closing, maka kita harus hidupin yang ini, perform end of day report, sehingga waktu kasir tutup itu dan dia lakuin perform end of day report, penjualan hari itu akan tercetak. Terus duitnya juga ada, duit kasnya harusnya dapatnya berapa. Nah, kalau teman-teman ininya nggak diaktifin, maka si kasir nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman sebatas melakukan penjualan ke customer aja, penjualan sama terima duit, tapi nggak bisa bikin laporan gitu. Oke, di sini saya hidupin aja ya. Lalu staff report nih mati semua, menu setting mati, setting device mati, dia nggak boleh utak-atik. Nah, database ini kan gunanya untuk kita sinkron ke handphone, maksudnya dari tablet yang ada di cafe dengan handphone yang si pemilik owner, itu supaya melakukan sinkronnya dengan gampang ya. Jadi di sini saya aktifin database-nya sehingga si kasir dia bisa melakukan backup, dan si owner walaupun dia nggak ke cafe, walaupun dia nggak ke kedai, dia bisa sinkron ke handphonenya dia untuk melihat penjualan hari itu ada berapa gitu. Nah, ada minusnya lagi nih ya. Jika si kasirnya nakal, dia misalnya penjualan nih, penjualan itu hari ini sudah closing nih, besok pagi dia ada jualan sampai jam 9 misalnya ada 2 nota. Kalau dia mau nakal ya, ini kelemahannya ya, saya buka aja kelemahannya ke teman-teman supaya untuk diantisipasi ke depannya. Kalau dia misalnya mau nakal, dia bisa restore database. Misalnya udah ada penjualan nih, dia bikin pakai aplikasi kan ya, ada nota 2. Lalu kalau dia mau korupsi hasil penjualan yang 2 nota itu, dia bisa aja restore database
yang semalam punya. Jadi waktu dia restore, penjualan yang 2 tadi pagi itu nggak muncul gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman pikirin aja untuk fitur database ini bisa nggak dikasih akses ke si kasir. Cuman ya pertimbangannya seperti itu sih, yang seperti saya bilang. Nah cuman ya kalau menurut saya sih itu persentase untuk kecurangan itu sedikit banget ya. Makanya kita harus pintar-pintar cari karyawan. Karyawan nggak perlu pintar sih ya, memang perlu sih, tapi jangan pintar kalau sampai minterin si bosnya gitu ya. Kita lebih usahakan bisa cari yang karyawan yang jujur deh daripada pintar gitu. Oke, ini sudah semua, lalu kita save. Nah, pengaturan sudah tersimpan. Jadi si kasir ini dia cuma punya akses hanya segitu doang. Kita mau coba ya. Ini saya back dan lakukan logout. Nah, ini kan standarnya pengaturan settingannya, dia setiap kita logout ini pinnya sudah langsung terisi nih ya. Nanti kita utak-atik di pengaturan supaya ketika kita logout pin kita nggak tersimpan di sini gitu. Oke, tadi untuk kasir itu passwordnya 2222222. Oke, kita login. Nah, dia menunya cuma hanya segini teman-teman ya. Tuh, dia nggak ada menu-menu lain. Setting juga cuma ini doang. Device sama preference. Device dia nggak bisa utak-atik printer dia nggak bisa. Preference juga cuma hanya font, table column cuma untuk tampilan doang. Oke, nah kita logout aja, kita balik lagi ke user admin ya, 223. Oke, ini setelah ini kita ke setting lagi. Oh ya, untuk sebelum kita mulai lebih jauh, kayaknya kita atur ini dulu deh, aplikasinya supaya sesuai dengan yang kita mau. Kita ke preference ini. Nah, kalau teman-teman mau rubah ke bahasa Indonesia bisa di language. Di sini ada banyak bahasa, cuman ada bahasa Indonesia, tapi di sini saya nggak suka pakai bahasa Indonesia ya, karena terjemahannya agak ngaco. Jadi saya tetap di bahasa Inggris saja. Teman-teman bisa cocokin aja di handphone teman-teman untuk urutan-urutannya, jadi supaya nanti nggak seberapa bingung gitu ya. Oke, ini saya cancel, lalu kita ke advance. Nah, di sini teman-teman bisa coba-coba aja ya. Bisa coba-cobanya jangan sekali banyak, nanti teman-teman bingung. Jadi misalnya ini kategori item style ini, kalau misalnya teman-teman hidupin, dia antara kategori sama si itemnya itu bakal nyampur. Di sini saya nggak hidupin, ikutin sesuai dengan defaultnya aja. Ini untuk kategorinya bisa horizontal bisa vertikal, nanti teman-teman bisa lihat bedanya setelah kita bikin menunya ya. Item number saya nggak hidupin. Separate item ini pemisahan item, ini saya standarnya aja. Ini combine kitchen item, ini jadi waktu kita print ke dapur itu item-item yang sama itu akan dijadikan satu. Di sini saya matiin supaya nanti nggak bingung ya waktu ada beberapa pesanan dengan not yang berbeda-beda, dia nggak akan kecampur. Sort item in kitchen ini dia cuma untuk mengurutkan aja ya, ini nggak penting-penting amat sih. Nah, kalau yang ini print void order ini maksudnya ketika ada pembatalan order itu langsung ke print untuk di arsip laporan waktu kita closing nanti. Tapi di sini karena voidnya saya nggak aktifin, ini ya terserah sih mau dihidupin atau nggak masalah, cuman defaultnya hidup ya biar aja hidup. Nah, di sini ada print order setelah sending order. Jadi waktu kita selesai bikin order itu si aplikasi akan langsung ngeprint ke printer order. Printernya itu ada banyak ya teman-teman, ada printer order, printer kitchen, printer kasir dan lain-lain. Di sini saya hidupin aja. Jadi ketika selesai kirim order,
pencet order gitu langsung kecetak ininya orderannya. Nah ini bisa kita taruh di meja customer atau di meja apa ya, meja kasir deh, untuk mencocokkan barang apa yang sudah keluar atau belum gitu. Nah ini setelah selesai order akan diarahkan ke nih, kita bisa misalnya keep order atau go to login. Kalau saya tetap dibalik ke table aja ya. Jadi setelah selesai order itu layar akan kembali ke halaman daftar meja. Quick pay ini maksudnya kita pay langsung bayar tanpa masukin nominal. Di sini saya nggak hidupin. Use void reason ini alasan pembatalan, karena kita tadi batalnya nggak diaktifin. Ya ini mau dihidupin atau enggak terserah sih. Cuman kalau misalnya teman-teman hidupin voidnya, hidupin pembatalannya, teman-teman bisa aktifin. Misalnya pembatalannya karena apa? Kelamaan nunggu, atau uangnya nggak cukup, atau bahannya tiba-tiba habis. Nah teman-teman bisa masukin di void reason di menu tadi itu, menu yang atas. Lalu payment, kita lihat ke bawah, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti, atau kalau susah bahasa Inggris teman-teman bisa balik ke bahasa Indonesia untuk ininya lebih jelasnya. Cuman di sini saya ini print after payment. Jadi waktu si kasir lakukan pembayaran, struk akan otomatis langsung ke print di printer kasir. Nah ini saya hidupin aja ya, print receipt automatically. Oke. Terus ini standar aja, kayaknya nggak ada yang perlu di ini. Kita lihat lagi ke bawahnya. Nah kalau teman-teman mau aktifkan inventarisasi seperti stok, kayak soft drink itu, teman-teman misalnya beli 100 kaleng, terus setiap penjualan stok itu harus berkurang dan untuk dilakukan stock of name. Nah teman-teman bisa aktifkan di sini. Ada yang standar, advance. Kalau saran saya sih, kalau misalnya hanya simple untuk kayak minuman kaleng dan ya stok-stok yang snack-snack gitu yang bisa dihitung, pakai standar aja. Yang advance itu agak pusing sih, cuman ya lebih akurat aja. Nah di sini saya karena nggak pakai, jadi saya disable. Oke. Nah kalau allow minus quantity ini gini, kalau teman-teman misalnya tetap pakai inventories management, kalau misalnya 0 itu teman-teman nggak bisa jual, tapi padahal barangnya masih ada nih, teman-teman nggak bisa masukin di stroke. Nah tapi kalau misalnya ininya diaktifin, allow minus quantity, berarti saat dia stoknya udah 0 dan barangnya masih ada, teman-teman tetap bisa jual gitu. Terus end of day report ini saya aktifin karena kan nanti kita bakal pakai si kasir ini untuk closing gitu. Ini untuk yang staff salary ini nanti masuknya ke biaya ya. Jadi teman-teman bisa masukin gaji si pegawai itu berapa. Di sini saya nggak pakai karena itu hitungannya tersendiri, dan aplikasi ini hanya untuk saya gunakan untuk supaya duitnya nggak dicolong sama si ini aja, si kasir gitu aja. Yang bawahnya auto clock. Nah di sini yang tadi saya bilang, setiap kita logout itu loginnya sudah passwordnya sudah nempel. Nah untuk matiin supaya password kita terakhir kita login itu nggak nempel, ini dimatiin. Jadi remember passwordnya dia nggak ini. Terus yang bawah ini format tanggal, saya lebih suka pakai misalnya ini 1 Januari selalu tahun. Untuk format jam pakai 24 jam aja. Oke, ini sudah selesai. Kita coba keluar. Oke, selanjutnya kita akan bikin ke table ya. Kita kembali ke menu setting, lalu ke menu. Nah ini dia ada table group. Table group itu maksudnya untuk pemisahan ruangan. Misalnya kita ada lantai 1, lantai 2, ada teras, ada balkon, kita bisa dibikin di grup sini supaya untuk memudahkan lokasi
lokasi ininya ya teman-teman ya, lokasi mejanya. Kita bikin contoh aja, misalnya lantai 1, lalu ada lantai 2. Oke, kita back, lalu kita bikin meja. Di sini kita bikin nomor meja ya. Meja 1 ada di lantai 1. Lalu selanjutnya meja 2 ada di lantai 1. Lalu meja 3 ada di lantai 2. Meja 4 ada di lantai 2. Nah, kita sudah punya 4 meja, 2 di lantai 1, 2 di lantai 2. Ayo kita lihat dulu tampilannya gimana. Ini kita back. Nah, di sini defaultnya adalah abjad paling tinggi ya, paling awal, lantai 1, lantai 2. Di lantai 1 ini ada meja 1 dan meja 2. Kalau kita pindah ke lantai 2 ada meja 3 dan meja 4. Nah, supaya ini kan layar kita kan lebar, jadi kita nggak perlu pembagian per lantai deh ya, atau per grup. Nah, ini jadi nanti saya bikin satu grup aja, lantai 1 aja misalnya. Jadi semua meja itu muncul di satu layar penuh ya. Kita ke menu, table group, lantai 2 nya kita hapus. Oke, hanya tinggal satu lantai 1. Lalu kita kembali ke table. Nah, karena yang meja 3 dan 4 itu ada di lantai 2 dan lantai 2 nya dihapus, otomatis mejanya juga ikut kehapus ya. Terus kita bikin lagi selanjutnya aja sesuai dengan kebutuhan meja yang ada di cafe kita ya. Di sini saya coba bikin beberapa dulu. Meja 4, lalu ada bungkus, lalu ada misalnya Gojek, ada Grab. Nah, oke. Nah, jadi untuk delivery dan take away saya nggak bikin di menu tersendiri ya, menu delivery atau take away yang ada di atas ini nih misalnya. Nah, ini kan ada take out, ada ya biasanya sih ada delivery sama take out. Nah, itu dia kalau misal akan memang lebih rapi. Jadi dia ada menu biaya tersendiri, biaya take away dan biaya delivery. Tapi pengaturannya akan lebih kompleks dan susah untuk baca di ininya ya, baca di laporannya. Cuman kalau teman-teman mau pakai ya silahkan. Tapi kalau dari saya sih, saya lebih suka di per meja aja, sehingga lapornya nanti waktu sekali print dia langsung satu ini aja, satu baris atau satu grup. Oke, ini untuk meja sudah. Lalu kita ke kategori. Jadi di menu itu kan biasa di restoran itu ada beberapa kategori ya. Yang salah satunya kita contoh aja bikin makanan. Ini untuk ganti warna background. Ini untuk ganti warna teks. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan selera. Lalu kita bikin lagi minuman. Kita ada punya 4 kategori ya. Nanti masing-masing kategori ini teman-teman bisa isi ininya sesuai dengan jenis makanannya. Kalau misalnya urutannya nggak sesuai, teman-teman bisa geser. Caranya ini di pojok sebelah kiri ini ada tanda ini. Nah, tinggal atur aja seperti apa maunya. Kalau saya seperti ini kayaknya sudah oke. Makanan, minuman, soft drink, dan snack. Lalu kita back. Nah, sebelum kita bikin menu-menunya, kita kayaknya bikin di ini dulu deh, di kitchen note. Kitchen note itu catatan untuk di dapurnya ya. Misalnya level pedas, kita mau bikin tidak pedas.
Ini untuk catatan ke dapur ya. Lalu kita bikin sedang, lalu pedas banget, pedas banget. Oke, nah ini kan sudah ada level, kita save. Dia akan muncul di sini level pedas. Lalu tingkat kegaringan matang, goreng kering. Biasa dulu ya, biasa, lalu goreng kering. Untuk minuman juga kita bisa bikin panas dingin itu P garis miring D aja ya, PD. Lalu kita bikin panas sama dingin. Nah, kurang lebih kita udah punya 3 kitchen note, itu catatan untuk di dapur. Lalu kita baru ke item. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini dia masing-masing kategori udah di pada tempatnya ya. Kita bikin makanan dulu, misalnya kita mau bikin nasi goreng. Lalu, nah ini bedanya antara name dengan kitchen name. Kalau name itu dia akan muncul di invoice, di struk, bunyinya nasi goreng. Kalau kita mau bikin simpelnya di dapur, misal contohnya NS goreng. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya, yang gampangnya gimana. Lalu price ini harga jual, misalnya kita bikin 15.000. Lalu take out price, nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita aktifin take out dan deliverynya itu kita bisa setting harga sendiri. Kalau misalnya take out, misalnya kita mau tambahin biaya box, misalnya box harga 1.000 ya, kita bikin di sini 16.000. Delivery, kalau delivery ini kita mau kasih misalnya ada pajak atau apa, misalnya 18.000. Nah, itu terserah teman-teman ya, bisa diatur. Nah, untuk member price ini gunanya untuk membership. Kalau teman-teman ada komunitas, misalnya grup motor atau apa, terus dibikin kartu member, nah itu fungsinya member price di sini. Misalnya di diskon mau member price itu diskon 20%, berarti harga jual yang masuk ke invoice adalah 12.000. Dari 15.000 dikurang 20% gitu ya. Nah, ini ada 3 jenis membership, member 1, member 2, member 3 itu teman-teman bisa atur sendiri. Untuk cost ini adalah HPP, harga pokok produksi. Misalnya untuk nasi goreng seharga 15.000 itu kira-kira modal kita berapa sih untuk nasi, minyak, telur, ayam, timun dan garnish lainnya. Misalnya kita bikin anggaplah 9.000 gitu ya. Nah, jadi waktu kita perhitungin laba rugi, yang kita jual harga 15.000 ini akan dikurang modal 9.000, sehingga akan bisa dilihat keuntungan sebesar 6.000 gitu. Nah, terus stok ini saya biasa kosongin, karena kan nggak mungkin kita tiap hari mau atur stok. Hari ini stok nasi goreng ada berapa gitu, kayaknya nggak. Lalu untuk bawah ini saya biasa abaikan aja. Discountable itu maksudnya gini, makanan ini bisa didiskon atau enggak. Kalau nggak bisa didiskon, ininya discountable-nya dimatiin. Lalu modifier ini fungsinya untuk edit ini ya. Jika sudah dipesan lalu mau diedit, itu edit nasi goreng ayam atau nasi goreng sosis gitu misalnya. Nah, itu fungsinya modifier. Jadi ini saya sih nggak pakai, saya lebih cenderung bikin pisah item daripada di modifier. Lalu di kitchen note ini yang kita buat tadi ya, misalnya ada level pedas, matang, kayaknya matang nggak perlu deh, itu untuk telur atau apa gitu, atau pecel lele nanti bisanya di situ. Panas dingin ini biasanya minuman. Oke, kita aktifin aja level pedas aja ya, confirm. Nah, nanti waktu kita pesen itu akan muncul level pedasnya ini dia mau seberapa gitu. Nah, satu lagi, kalau levelnya ini kita harus cantumin harus dan mutlak, nggak boleh enggak.
ini kitchen note dalam kurung masnya keharusannya kita hidupin. Jadi saat kita menginput nasi goreng itu otomatis si level pedas ini akan muncul, dia mau pedas atau enggak gitu. Tapi kalau ininya kita nggak matiin itu akan ada di catatan manual, nggak pedas atau pedasnya itu di catatan manual. Nanti kita praktekin di waktu saat order ya. Lalu kitchen printer, nah nanti kita akan setting printer, cuman saat ini kita mau bikin langsung ke printernya aja ya. Di sini saya ini belum aktif, kita masukin ke kitchen aja, confirm. Nah setelah itu sampai saat ini sih sudah, lalu kita save. Nah akan muncul di sini. Kalau kita mau edit tinggal klik sekali, dia akan muncul menu edit di sini. Untuk mempermudah atau menyamakan setting ke seluruhnya, bisa teman-teman bisa pilih yang ini, duplicate yang tombol warna oranye. Tapi saat ini kita mau coba lihat dulu settingan printernya ya. Baik, lalu ke device. Nah di sini ada kitchen. Berarti ini saya belum colok, nanti kita colok. Kita selesain menunya dulu ya. Oke, kita back item. Ini saya cepetin videonya ya. Untuk pembuatan menu kurang lebih sih sama. Di sini saya bikin misalnya Nah kalau pecel lele kan kita bisa kasih pilihan mau goreng matang biasa atau goreng kering. Nah kita aktifin kitchen note-nya tingkat kematangannya. Lalu kitchen printer biasa kita pilih ke kitchen, lalu save. Untuk minuman juga sama, ini saya bikin cepat aja ya. Yes. Nah saat mungkin teman-teman lihat nih, harus teliti ya. Di saat kita pilih minuman, di sini kategorinya dia masih ke makanan. Kita bisa pilih di sini minuman, maka kategori untuk es jeruk ini akan masuk ke kategori minuman yang ada di sebelah kiri. Harga misalnya 10.000, modalnya misalnya 5.000. Oke, print ke bar atau ke kitchen. Udah, ini saya karena belum ada barnya, saya jadiin satu sama kitchen semua aja ya. Kitchen note udah oke. Nah kalau saat kita pilih ini kategori minuman, dia akan masuk ke tab minuman tuh. Kalau makanan dia yang makanan, minuman yang minuman. Untuk soft drink misalnya kita bikin aqua 600, kita pilih soft drink, price 4.000, modal 2.200 misalnya. Oke, ini kitchen print. Nah untuk aqua kan itu mereka bisa ambil langsung di kulkas atau di etalase. Jadi saya nggak perlu ini deh, nggak perlu cetak ke printer ya, langsung aja. Tapi kalau untuk waiters yang ambilin misalnya, ya udah deh kita masukin ke kitchen. Oke. Nah di sini aqua ini kan dia bisa dingin, kita aktifin yang panas dinginnya. Oke, diskonnya saya nggak hidupin. Oke, save. Jadi kita makanan sudah ada, minuman sudah ada, soft drink sudah ada, snack. Nah snack ini kita isi misalnya kacang, kategorinya snack, lalu harganya 5.000, modalnya 4.000. Terus printer, ya udah kita semua masukin ke printer aja deh. Ini sudah oke, save. Nah jadi setiap kategori ini sudah ada ininya ya, sudah ada itemnya. Nah langsung kita lihat dulu, kita uji coba.
Misalnya kita ada kan customer duduk di meja 4, kita klik meja 4. Nah di sini ini bagian sisi kiri ini adalah listing yang mau di order, sedangkan di sisi kanan ini ada makanan, minuman, soft drink, snack. Nah jadi di bagian atas ininya kategorinya, di bagian bawah ini adalah detail varian makanannya. Misalnya kita mau pesan nasi goreng, kita klik aja nasi goreng. Kalau misalnya nasi gorengnya 2 porsi, kita klik sekali lagi atau berapa kali. Nah ini kan harusnya dia bisa di grouping. Tadi karena saya nggak bikin grouping, jadi dia munculnya satu-satu dia bisa di ini atau bisa di sini. Nah kalau kita nggak aktifin groupingnya, kita mau quantity harus di sini, di plus dan min. Ini saya hapus. Oke, kita bikin 3 ya. Untuk menampilkan kitchen note-nya, kita klik di sini, lalu pilih kitchen note, sedang, confirm. Nah di sini akan muncul nasi goreng sedang. Lalu minuman, es jeruk 1, soft drink aqua 2. Lalu kita bikin aquanya dingin. Nah seperti itu ya teman-teman ya, gampang kan. Lalu untuk mengirim orderan ke dapur dan atau untuk mencetak orderan, teman-teman bisa langsung klik send aja. Nah seharusnya kalau kita sudah konekin printer ke tabletnya, itu otomatis akan langsung kecetak ya ke dapur dan ke meja order. Jadi akan ada muncul 2. Nah itu teman-teman bisa bikin salah satu aja, misalnya dapur aja atau order aja, sehingga menghemat untuk pemakaian kertas struknya ya. Tapi nanti saya tunjukin deh untuk sekalian setting printernya. Nah setelah misalnya selesai, kan ini yang warna kuning berarti si meja 4 ini ada orangnya dan sedang makan. Ketika dia mau bayar, kita buka aja mejanya. Kita buka mejanya lalu pilih payment. Kan harganya 63.000. Kita langsung masukin aja misalnya 100.000. Nah, setelah masuk akan muncul di sini pay-nya, ini kembaliannya, lalu klik pay. Akan muncul keterangan kembali 37.000. Nah, saat seperti ini harusnya otomatis di mesin printer itu akan kecetak struknya, sehingga kita bisa kasih ke customer itu sesuai dengan apa yang ada di struk dan kembaliannya gitu ya. Nah, untuk setting printernya kita nanti sebentar lagi kita setting. Nah, setelah ini selesai, lalu kita ke apa lagi ya? Kita ke setting menu, coba bentar. Nah, untuk di bawah-bawahnya nih, void reason itu kan untuk alasan pembatalan. Di sini kan tadi untuk kasir saya nggak aktifin tuh ininya pembatalannya. Jadi kita nggak perlu apa-apain. Cuman kalau misalnya teman-teman aktifin si kasir ini boleh ngebatalin, teman-teman bisa tambah di sini deh. Misalnya pembatalnya karena kelamaan. Oke, nah akan muncul allow habis, sehingga ketika order itu si kasir menganggapnya itu barang masih ada, tapi setelah dicetak orderan tiba-tiba barangnya kosong. Nah kita bikin alasan untuk batalnya adalah habis. Lalu apalagi salah pesan. Nah inilah kenapa saya nggak mau ya ketika kita kasih hak kasir untuk mengelola keuangan dan order itu menu batalnya itu diaktifin. Takutnya yang pertama ya si kasir bisa aja nakal, yang kedua si kasir akan sering melakukan kesalahan gitu. Jadi ya ini sih untuk sebagai contoh aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau aktifin voidnya, alasannya tuh bisa isi di sini. Cuman ini karena saya nggak aktifin, jadi ini saya abaikan aja. Oke, lalu diskon juga sama. Ini kalau teman-teman mau main diskon, misalnya diskon opening gitu ya, lalu mau dibikin 30%. Nah teman-teman bisa bikin diskonnya di sini. Jadi tinggal tambah aja. Di sini saya nggak pakai, saya skip.
Ini combination diskon juga sama, cuman memang ya teman-teman bisa pelajari deh harusnya ini aturan mainnya seperti apa gitu, karena kan saya nggak pakai jadi saya abaikan gitu. Pre-schedule itu jadwal, misalnya ketika malam minggu itu harganya dinaikin 5% atau 10% untuk service charge, teman-teman bisa atur di pre-schedule di sini. Quantity diskon ini sama aja kayak grosir ya, misalnya teman-teman mau bikin beli 3 gratis 1 ya, inputnya bisa bikin di situ. Terus yang lainnya pajak saya nggak pakai payment method. Nah, payment method ini kan balik lagi nanti hubungannya ke kasir ya. Ada cash, ada OVO, ada kartu segala macam, itu bikin teman-teman pusing. Di sini saya nggak, dan lagi pula saya juga nggak pakai, jadi saya kayaknya pakai cuman cash aja. Atau kalau misalnya mau pakai yang ini, kan sekarang sudah zamannya QR code untuk bayar pakai OVO Dana, paling saya tambahin di sini QRIS. Oke, save. Nah, terus kita ke invoice number. Ini teman-teman bisa bikin prefix sesuai dengan yang teman-teman mau ya. Misalnya angka depannya mau tahun ini 2022. Nah, berarti sebentar kita coba invoice number. Nah, akan muncul seperti itu. 2022 0001. Saya mau kasih strip nih. Jangan 2022 ya. Jadi 22 aja. Lalu kasih strip. Nah, kita coba buka. Akan muncul 22 strip 00001 gitu. Yang belakangnya nih saya sih nggak pernah pakai, cuman biasanya tahun sama ini aja nomor. Atau kalau misalnya teman-teman rajin mau bikin bulan, ya udah dibikin aja 22204 strip lagi baru 001. Ini menandakan invoice ini tahun 2022 bulan 04 nomornya 001 gitu ya. Paham ya? Oke, ini saya coba pakai ini aja deh, 2204 strip. Nah, nanti waktu bulan Mei 04-nya teman-teman bisa ubah jadi 05 gitu, dan seterusnya sampai Desember. Memang agak repot. Cuman ya kalau teman-teman mengejar kerapihan dan untuk membedakan nomor invoice itu berdasarkan urutan per bulan, ya seperti ini ininya bikinnya. Oke, terus order number ini sama juga kayak tadi, cuman ini saya sih nggak perlu amat ya. Dia gunanya cuma untuk menyebutkan ini order nomor berapa sih gitu loh, kayak di McD gitu kan, waktu keluar orderan ada angka di situ nomor sekian gitu. Nanti pada saat makanan itu sudah selesai, kita nggak perlu sebutin mejanya posisinya di mana, kita tinggal bilang aja 001. Nah, nanti si waiter yang nganter makanan ini lihat di struknya 001 itu posisi di mana gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini saya skip, nggak pakai. Oke, lanjut kita ke menu dine in. Nah, seperti yang tadi itu, kalau ini default numbernya saya kosongin, berarti pada saat kita buka meja, misalnya meja 1 itu wajib menginputkan jumlah tamu. Misalnya mau satu meja itu satu orang atau berapa orang. Nah, tapi di sini saya kan nggak mau pakai itu. Masih bodoh deh. Satu meja itu mau berapa orang, kayak mau 1 orang, mau 5 orang, saya nggak peduli. Jadi saya bikin aja defaultnya adalah 1, sehingga pada saat meja itu diklik, dia nggak muncul, nggak minta masukin jumlah tamunya ya. Makanya saya bikin 1 aja. Terus pemilihan staff ini saya nggak pilih. Ini kayaknya sih nggak ada deh. Saya udah nggak ada apa-apa lagi. Udah delivery, karena delivery saya nggak pakai, ini saya matiin. Take out juga nggak pakai karena dia masuk ke meja, sehingga nanti waktu lihat laporan itu lebih gampang, nggak perlu kita harus pilih yang take out ada berapa, yang delivery ada berapa. Ini saya matiin. Bar ini kan kalau teman-teman punya, misalnya ada dapur ada bar kan, kalau dapur itu kan khusus buat menu masak-masakan ya biasanya. Untuk minuman itu bikinnya di bar. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai bar, ini dimatiin juga.
Reservation itu gunanya untuk booking tempat. Nah, kalau teman-teman mau bikin sistem itu booking tempat, misalnya kursi 1 2 3, nanti jam 5 sore ada yang mau booking. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin reservasi, ya ini dihidupin. Di sini saya enggak. Oke, sementara begitu dulu. Oke, lanjut kita setting ke printer ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siapin printer. Bisa lihat di ini ya, di monitor. Ini printernya, tapi dia masih belum Bluetooth. Saya connect pakai ini USB dan digunakan pakai konektor OTG. Nah, OTG ini akan saya connect ke tablet. Lalu printer saya hidupin, kita coba lihat munculnya apa. Harusnya dia kedeteksi kalau itu ada printer tercolok ke USB, tapi kayaknya nggak ada. Oke, kita langsung aja setting device receive printer. Nah, karena ini printernya USB, saya bikin ini disable dulu receive. Lalu connectionnya saya pilih yang ESC post printer USB. Nah, di sini dia otomatis yang terattach di USB itu apa. Oke, kita save dulu, kita buka lagi. Nah, itu sudah. Lalu kita coba tes. Allow access. Oke, tes print. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ngeprint. Nah, untuk hasilnya kan masih belum sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya kayak belum ada logo atau apa, kita bisa kasih logo di sini, receive logo, top image. Saya akan cari di download. Nah, saya udah ada bikin. Nah, cuman masalahnya gini, ini kan printer hitam putih, jadi teman-teman harus bikin gambar yang cuman 1 bit color ya. Jadi cuman ada warna hitam dan putih doang. Ini kebetulan saya tadi udah bikin, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu sudah muncul kafeku segala macam. Lalu kalau yang di bawah teman-teman mau kasih gambar juga, bisa klik yang di sini bottom image. Oke, ini kita lalu ke layout. Nah, di layout ini kan headernya teman-teman bisa ganti. Misalnya kan tadi namanya kafeku sudah ada. Nah, paling tinggal kasih nama jalan aja ya, jalan sore-sore. Ini kita bikin asal dulu ya, sore-sore nomor 7. Lalu ininya Pangkalan. Udah, itu aja. Lalu di bagian bawah, thank you please come again. Ini gunanya untuk yang di bawah ini. Saya nggak mau pakai ini please come again nya, saya nggak mau, thank you aja. Lalu kasih tanda seru 2 biji. Oke, sudah. Yang lainnya kayak font, copy segala macam itu saya nggak perlu otak-atik ya, kecuali nanti memang ada yang perlu diperbaiki tampilannya. Kalau nggak sesuai baru kita otak-atik di situ. Nah, terus yang mau ditampilin apa aja. Customer saya nggak mau tampilin, guest number juga nggak, order number boleh lah, jam boleh, display 0 ini saya matiin, total quantity saya matiin, barcode biarin aja buat gaya-gayaan, table name juga boleh, lalu invoice number boleh, stock name nggak perlu, display number, kitchen number. Nah, oke, kita simpan, save. Lalu kita coba buka lagi, kita coba print ya, kita print. Oke, sudah muncul.
tampilannya seperti ini. Oke, nah kalau misalnya logonya kebesaran, teman-teman bisa atur sendiri ya. Oke, kita back. Lalu kitchen printer. Kitchen. Nah, karena saya di sini cuman pakai printernya cuman satu, jadi mau nggak mau ya kitchennya juga tetap dengan printer yang sama ya teman-teman. Di sini kalau misalnya teman-teman ada printernya banyak, teman-teman bisa atur sendiri. Nah, biasanya pakai Bluetooth sih, Bluetoothnya misalnya printer Bluetooth punya 3, tinggal ya pilih yang Bluetooth aja, dan namanya pasti beda-beda kan di sini. Nah, namanya pasti beda-beda. Servisnya pasti beda-beda. Kalau teman-teman ada punya 3 printer Bluetooth, dia muncul di sini. Servisnya dia muncul 3, ada printer 3 biji gitu. Nah, karena di sini saya tetap pakai USB, jadi saya balikin ke USB. Lalu ini abaikan, simpan. Kita coba print ya, kitchen test print test. Oke, tampilannya seperti itu karena dia cuman buat nampilin ke dapur aja. Orderan itu ada nomor mejanya segala macem, jadi yang ditampilin itu aja. Oh ya, itu tamunya kan saya nggak perlu, kita bisa matiin untuk menghemat kertas. Order number boleh, order time boleh, staffnya nggak perlu, guest number juga nggak perlu. Oke, sudah simpan. Lalu nah di sini kan ada banyak tuh kitchennya, terserah teman-teman bisa masukin sesuai dengan yang kebutuhan teman-teman. Lalu order printernya gunanya gini, jadi pada saat order itu kita mau cetak orderan atau enggak gitu, untuk ditempel di mejanya customer, sehingga untuk akurat, untuk cocokan gitu, makanan apa aja yang sudah keluar, makanan apa aja yang belum gitu. Nah, itu kita bisa setting di order printer. Di sini saya coba hidupin aja ya dengan printer yang sama, USB. Oke. Sudah, langsung save aja, nggak perlu tes, udah pasti bisa deh. Lalu semua sama sih ini, ada banyak printer, jadi yang teman-teman butuhkan aja yang diisi. Lalu apalagi, ini kayaknya tadi sudah belum ya, kategori style. Oh, sudah ya. Nah, tadi di sini yang separate item ini, yang kalau teman-teman misalnya mau bikin nasi goreng 5 biji, lalu teman-teman klik di nasi gorengnya 5 kali, yang itu maka akan otomatis bikin 5 baris kan ya. Kalau teman-teman mau bikinnya nasi gorengnya 5 biji dan diklik 5 kali, bukan klik tanda plus, ininya dimatiin, separate itemnya dimatiin, sehingga kalau teman-teman klik nasi gorengnya 5 kali, itu akan munculnya langsung satu baris aja di orderannya, seperti itu. Udah, kita back. Oke, udah selesai ya kayaknya settingnya. Kita tinggal uji coba langsung di ini aja, nanti di simulasi. Oke, kali ini kita mau coba simulasi ya. Cuman simulasinya kan ini kan saya di akun administrator. Kita mau coba langsung ke akunnya si kasir. Jadi seolah-olah kita gunakan tablet ini sebagai kasir, bukan sebagai si owner ya. Kita back. Nah, muncul halaman login. Nah, karena tadi sudah kita matiin save passwordnya, jadi password di sini, password ini kosong. Kalau tadi kita nggak matiin kan, dia password kita sebagai admin tetap muncul di situ. Makanya ya ini dia sudah kosong. Cuman kalau misalnya tabnya atau handphonenya kita cuma mau pakai sendiri, nggak perlu kasir, itu save passwordnya dihidupin aja supaya kita nggak perlu ketik password ketika login ya. Nah, untuk password kasir tadi kan 222222. Nah, ini menu yang ada di akun kasir. Menu settingan juga cuma sedikit karena dia nggak punya akses ke semua menu. Kita coba aja langsung ke
Misal meja 1 ada pesan makanan nasi goreng 2. Nah karena tadi kita udah combine itemnya sudah dimatiin, sehingga kalau ketika kita klik nasi goreng 2 kali, dia akan muncul kuantitinya bertambah gitu, enggak jadi 2 baris. Nah terus untuk kitchen note pedas atau enggaknya, kita klik di sini kitchen note, lalu kita pilih misalnya sedang. Oke. Nah karena tadi kita sudah setting ketika klik send maka akan ngeprint ke dapur dan ke order, kita coba langsung ya, klik send. Nah untuk pertama kali kita buka aplikasi akan muncul seperti ini. Sebenarnya ini nggak masalah sih, karena kan tadi saya cabut terus colok lagi untuk USB-nya. Kalau dia pakai Bluetooth dia nggak akan muncul begini. Nah ketika di print yang ada keluar seperti ini. Ini untuk yang dapur, sedangkan yang order harusnya sih ada. Coba kita keluar dulu ya, kita periksa untuk settingan yang kitchennya kenapa dia nggak keluar. Kita back, kita login sebagai admin, kita periksa dulu setting dine in. Sebentar saya cari dulu ya. Oh tapi kayaknya karena tadi saya telat pencet OK nya, kita coba sekali lagi. Ini saya back lalu login sebagai kasir. Oke, kita anggap pindah ke meja 2 ya. Meja 2 order nasi goreng lagi, jangan pecel lele 2, lalu kita klik send. Nah dia karena ini printernya nggak ada cutternya, jadi dia langsung muncul dua stroke ya. Seperti itu, yang satu stroke untuk dapur, yang satu stroke untuk meja order. Jadi kita potong manual, kita sobek manual pakai penggaris. Yang dapur kirim ke dapur, yang order kita tempel di meja. Nah inilah kelemahannya kalau cuman pakai satu buah printer ya teman-teman. Jadi printernya satu tapi dipakai rame-rame, buat dapur iya, buat order iya, buat kasir pun iya. Nah saat ini kita mau coba tambah order. Nah kalau mau tambah order, kita buka aja mejanya, misalnya meja 1. Nah di sebelah kiri yang sebelah sini, ini order yang sudah ada. Kalau kita mau tambah minuman, kita tinggal pilih aja minuman, tambah es jeruk 1, tambah soft drink 1, maka dia akan muncul di kolom sebelah kiri. Lalu kita klik send aja, maka seperti biasa akan muncul di printer untuk order di dapur dan di meja order ya. Nah sekarang misalnya kita mau bayar nih, yang meja 1 sudah selesai makan, orderannya ada di samping, lalu kita klik payment. Nah payment ini seperti yang tadi saya bilang ya, kan ada jumlahnya 59.000. Kita bisa pilih cash atau master atau visa segala macam, ini di settingan pembayaran tadi sih. Cuman kalau kita nggak aktifin masternya ya dia nggak ini. Oh bisa hidup dia. Ini harusnya kita delete aja tadi ya, supaya dia nggak muncul di pilihan sini. Nah rupanya QRIS ada. Oh ya, yang checklist tadi itu rupanya default dia, bukan kita mau pilih QRIS itu available atau enggak, tetapi semua yang ada di list tadi itu, list pembayaran, dia muncul di sini nih. Ada cash, master, visa, debit, check, QRIS segala macam. Nah saya pikir tadi itu pilihan yang mau diaktifin cash aja atau yang lainnya. Nah karena ini kita bayarnya pakai cash, kita coba bayar aja ya. Ini kan jumlahnya 59.000, kita misalnya bayar pakai pecahan 100.000. Nah terus klik pay, akan ada muncul 41.000 sebagai kembali, dan printer akan
mencetak struk seperti ini. Oke, bagus kan ininya tampilannya. Nah, yang meja 2 juga gitu, saya mau bayar 25.000 misalnya bayar. Nah, lalu untuk laporan, nah misalnya meja 1 tadi kita mau copy struk, kita ke receipt. Nah, ini salah satu yang bisa menjadi tindak kriminal si ini ya, si siapa, oknum kasir. Cuman memang nggak semua orang punya kemampuan seperti itu sih, mereka takut salah juga. Jadi ini ya kasusnya anggaplah kecil lah, sedikit lah persentase ininya. Di sini ada tiga transaksi. Yang pertama 0001 ini karena saya belum ganti, ada ganti nomor invoice tadi, sedangkan yang atasnya yang 22-04 itu yang tadi saya sudah ganti prefixnya 22-04. 22 itu menampilkan untuk tahun, 04 itu bulan. Nah, misalnya kita mau cetak ulang yang meja nomor 2, kita klik aja lalu print lagi. Nah, maka printer akan otomatis ngeprint ya. Kok ini ada salah, coba sebentar. Print. Sepertinya printernya bermasalah. Oke, kita coba ulangi sekali lagi. Nah, ini print. Oh, ini kertasnya agak seret. Kertasnya agak seret ya teman-teman. Mungkin karena sudah lama di dalam kertasnya jadi nggak pernah dipakai. Ini nanti saya coba atur ulang deh. Jadi dia ketika kertas keluar harus agak ada dibantu sedikit tarik karena dia seret. Nah, kurang lebih untuk pencetakan ulang seperti itu caranya begitu ya. Jadi ini bisa dikasih tahu nanti ke training ke kasir. Nanti akan saya buat video terpisah khusus untuk si kasir. Jadi batasan-batasan apa aja yang boleh diakses kasir, saya bikin video tersendiri. Kalau ini kan video yang mencakup keseluruhan ya, untuk dari awal sampai akhir untuk si ownernya. Oke, ini sudah, kita keluar. Nah, sebenarnya kerjaan si kasir sih udah selesai ya untuk tutorialnya. Sekarang kita mau coba lihat ini print error. Nah, ini ada print error yang tadi gagal ya. Kita bisa hapus semua aja. Pilih lalu hapus sehingga daftar print errornya kosong. Nah, lalu untuk laporan harian itu kita bisa si kasir kalau udah mau tutup resto bisa ke sini, ke perform end of day. Yang ini ignore view. Nah, jadi total sales itu 146.000. Oke, kita print. Oh, ini report printernya rupanya harus di setting dulu ya teman-teman. Ini saya belum bisa. Coba kita keluar dulu, kita atur report printer dulu. Kita ke 123 ke menu admin, lalu kita setting report printernya dulu ya. Report printer sama dengan USB. Oke, langsung save aja deh, udah pasti bisa. Oke, kita keluar ya, 222. Kita coba bikin laporannya si kasir ini, end of day. Kita coba print. Ya, macet lagi deh. Oke, kita ulangin ya. Kita coba print.
teman-teman, sepertinya saya ada salah tadi. Untuk end of day dia hanya closing tunainya aja. Untuk laporan yang selengkapnya saya coba ulik lagi ya. Kita back dulu. Harusnya dia sebentar di sip, bukan di sini, nggak bisa, harus di company 123. Kita kasih hak akses si ininya deh, si kasir restoran, role permission, kasir mana ya, company report. Kita coba hidupin semua ya, company report. Nah, kita keluar, lalu kita keluar lagi masuk sebagai kasir. Kita lakukan ini dia, company report. Nah, di sini kan ada tampilannya. Kita mau penjualan, payment ini saya nggak perlu. Jadi karena semuanya cash, tapi perlu sih kalau misalnya ada yang bayar menggunakan QRIS. QRIS itu dia pembayaran yang pakai Dana, pakai OVO, pakai link aja. Nah, cuma masalahnya teman-teman harus siapin ini ya. Kalau misalnya mau di available-kan yang QRIS-nya, teman-teman harus bersedia report untuk cross check ya. Misalnya si kasir laporannya QRIS ada 1 juta misalnya, teman-teman harus cross check nih, di Dana masuk berapa, di OVO masuk berapa, di link aja masuk berapa, dan di total harus klop benar-benar 1 juta. Itu kalau misalnya mau diaktifin paymentnya. Diskon nggak perlu karena kita nggak main diskon. Staff sales ini si staffnya ya, mau kasir atau waiter, kasir nggak perlu. Profit, nah profit ini gunanya untuk melihat keuntungan. Misalnya modalnya seperti tadi nasi goreng modal 9.000, sedangkan dijual 15.000, berarti kan ada keuntungan 6.000. Nah, kita coba refresh dulu ya. Refreshnya itu di search. Nah, dia muncul nih, salesnya muncul, totalnya muncul, paymentnya cashnya muncul, di bawah ada profit, ada sales, ada biaya cost ini HPP, ketemu labanya 59.400. Nah, itu kurang lebih perhitungan kalau profitnya dicentang. Ini terserah si owner ya, dia mau suruh keluarin atau enggak. Sebaiknya sih si kasir nggak perlu tahu profitnya ada berapa, jadi dimatiin aja. Lalu sales type, kita coba lihat sales type ini. Sales type ini yang muncul adalah makan di tempat, delivery atau take away. Tapi kan kita tadi take away sama delivery-nya kita matiin. Jadi semua yang muncul adalah dining. Nah, jadi sales type ini nggak usah kita hidupin ya. Paling meja aja, table. Ada muncul meja 4, meja 1, meja 2. Sedangkan kalau kita mau tulis bungkus itu di tabelnya pasti ada muncul bungkus. Kalau misalnya ada Gojek ya ada muncul juga Gojek atau Grab gitu. Jadi delivery sama take away itu kita disable aja, kita nggak pakai. Itulah gunanya saya masukin supaya di sekali print ini langsung keluar semua gitu detailnya. Nggak perlu ada pembagian delivery berapa, take away berapa gitu, karena itu menurut saya untuk kita yang kurang mau kerja kerja mikirnya lebih berat itu jadi beban sih. Makanya saya lebih prefer untuk pembagian delivery atau take away-nya itu masukin di nama meja aja. Kategori amount ini gunanya untuk kita bisa melihat penjualan makanan itu berapa, minuman itu berapa. Nah, ada muncul kan di bawah. Terus quantity juga sama. Kalau ini kan berdasarkan kalau yang amount kan berdasarkan rupiah. Sedangkan kalau quantity itu berdasarkan jumlah piring, jumlah porsi. Kita lihat tuh di paling bawah kategori quantity. Cuman saya nggak perlu hidupin deh. Nah, terus yang item yang terjual juga kita bisa tampilin. Kita lihat. Aqua ada 3 biji, harganya berapa, es jeruk ada 2, harganya berapa, nasi goreng ada 6, harganya berapa. Ini ya teman-teman silahkan mau keluarin atau enggak.
kalau untuk laporan boleh deh kita keluarin. Untuk void ini kan kita tadi si kasir nggak boleh void, nggak boleh batal pesanan. Jadi ini nggak perlu dihidupin. Modifier juga, staff salary juga nggak perlu, inventory juga karena kita nggak pakai inventarisasi ya, sorry. Jadi kita nggak perlu stok akhir ada berapa, kita nggak perlu, kecuali teman-teman mau aktifin stoknya. Jadi inventory bolehlah dihidupin. Setelah ini selesai, kita lakukan print. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ada total 146.000. Jadi ketika kafe atau tempat makan teman-teman sudah tutup, si kasir wajib menyetor 146.000 dikurangi dengan uang kas tadi pagi, uang kas waktu buka. Nah, untuk laporan harian sih sudah selesai ya sampai di sini. Itu tinggal kita back aja. Nah, ketika ini sudah lewat hari, misalkan kita buka tadi jamnya jam 00 sampai jam 00 sampai jam 11.59 ya. Jadi waktu tanggal berganti, kalau kita buka sampai malam, yaitu udah masuk ke hitungan hari baru ya. Jadi ya hitungan harinya kita nggak perlu closing di sini deh, nggak perlu perform end of day, kita nggak perlu, karena itu laporannya hanya sejumlah kasnya doang, uang kasnya, uang tunainya. Cuman ya terserah teman-teman sih mau pakai perform end of day atau company report, itu terserah teman-teman nanti gunanya gimana. Ya cuman kalau company report itu dia bakal muncul semua kayak tadi ya, yang kayak gini, salesnya keluar, paymentnya semua, tabelnya keluar semua. Sedangkan kalau end of day itu nggak keluar, ini cuman keluar seperti ini, penjualnya berapa, uang duitnya berapa, udah itu doang. Oke, terus apa lagi, saya keluar masuk ke untuk untuk ini sinkronisasi ketika si owner minta untuk backup ya. Jadi kan gini, misalnya owner nggak datang ke cafe atau ke kedai untuk melihat penjualannya ada berapa aja, atau dia si owner mau lihat aktivitas di aplikasinya apa aja. Sedangkan kan nggak mungkin kan, ini tabletnya kita bawa pulang pergi antara ke kedai terus ke rumah si owner, setoran duit, backup atau lihat gitu. Lebih aman sih si handphone atau tabletnya ini tetap stay di cafe aja gitu. Nah caranya gini, jadi si tablet yang ini yang sekarang dipakai ini yang ada di cafe itu kita lakukan backup database. Caranya ke database, lalu backup database ke Google Drive. Nah, syaratnya teman-teman harus akun Google Drive-nya yang ini, akun Google Drive-nya itu sama dengan yang ada di handphone si owner. Nah, di sini kan dia sudah defaultnya tahun, bulan, tanggal, respons. Kita misalnya bikin, kalau teman-teman punya cabang ada 5 misalnya. Cabang nama aja ya, cabang Malahayati misalnya, Malahayati. Nah, jadi ini sudah cukup mewakili lah ya, tahun 2022 bulan 4 tanggal 8 cabang Malahayati. Nah, jadi seolah-olah si tablet yang ini itu untuk cabang Malahayati gitu. Ini nama akun Google Drive-nya, ini nama foldernya. Nah, di folder saya kan banyak, jadi ya anggap aja kita bikin di My Drive aja deh. It's back. Nah, di folder My Drive lalu save. Nah, sudah muncul gini, berarti si database yang ada di sini itu sudah berhasil ke-upload ke Google Drive miliknya teman-teman ya. Nanti abis ini kita coba download menggunakan handphone si owner. Oke, kita close. Nah, setelah ini sih pekerjaan kasir sih sudah selesai ya. Nanti khusus untuk training kasir saya akan bikin di video terpisah ya. Oke, abis ini kita langsung ke handphone milik si owner untuk mencoba melihat database yang sudah berhasil diupload si kasir ya. Oke, karena sesuatu hal ya teman-teman, tadi saya coba restore
ke Google Drive itu ada beberapa device yang begini. Jadi waktu dia upload ke Google Drive itu database-nya belum up to date ya, terutama yang di tablet Maxtron ini. Jadi waktu dia upload ke Google Drive itu yang transaksi hari ini ada yang ketinggalan karena dia belum di compact dulu. Nah, kita sebagai contoh gini. Ini tadi saya udah sempat ini ya, coba-coba dan ternyata banyak gagalnya. Nah, terus baru ketemu nih masalahnya. Begini. Nah, ini kan receipt yang sudah penjualan hari ini. Kalau saya langsung backup database ke Google Drive itu yang ini yang 12-13 ini nggak akan masuk ke dalam file database-nya, teman-teman. Jadi ketika filenya ini di-download oleh si handphone milik owner, itu dia transaksi invoice nomor 12 dan nomor 13 yang dua atas ini nggak ikut muncul ya, teman-teman. Nah, untuk ngakalinya begini. Jadi sebelum kita upload database-nya ke Google Drive, itu si kasir harus lakukan backup database ke internal storage dulu. Ini langsung aja langsung save aja. Nah, sehingga file database yang asli yang sekarang yang sudah update itu sudah terbuat ya, sudah terpacking oleh si aplikasinya. Saya nggak tahu juga ini kenapa, mungkin versi Android-nya yang ada bug atau ada cacat ya, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk di handphone saya pakai Redmi 10 itu aman, walaupun tanpa harus backup ke internal storage dulu, dia sudah bisa. Nah, jadi ini setelah kita backup ke internal storage, kita login lagi, baru kita lakukan backup database ke Google Drive. Ini untuk cepat saya kasih nama aja nomor 14 ya, response nomor 14, saya save. Oke, untuk backupnya sudah selesai. Yang ini kita coba lihat di ini ya, di handphone. Oke, kali ini kita mau coba restore database di handphone. Kita langsung buka aja aplikasinya, login dengan 06 kali. Nah, di sini saya mau hapus database-nya dulu. Clean to new restaurant. Oke. Nah, ini sudah kosong ya. Lalu saya mau restore database. Nah, soalnya tadi saya coba-coba itu kalau yang dari tablet Maxtron, dia database yang ke-upload ke Google Drive itu dia nggak otomatis ke pack langsung jadi gitu. Jadi kita harus akali supaya si aplikasinya memaksa untuk databasenya di pack sebelum masuk ke Google Drive. Nah, kan tadi untuk troubleshooting masalah itu sih sudah ketemu ya, udah di menit-menit sebelumnya. Nah, kali ini kita tinggal restore database aja yang dari Google Drive. Kita klik restore database ke Google Drive, confirm. Lalu kita pilih yang nomor 14 tadi. 13. Nah, tunggu sebentar. Dia belum refresh. Refresh dulu. Nah, nomor 14 kita restore. Oke, sudah selesai, kita login. Nah, ini meja-meja sudah balik, lalu receipt sampai nomor 13. Nah, sampai nomor 13 berarti sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi apa yang ada di tablet Maxtron, waktu kita restore database ke handphone itu semua data transaksinya sudah ngikut ya. Jadi si owner nggak perlu ke rumah, nggak perlu ke cafe, nggak perlu ke kedai. Dia cukup restore database-nya aja dari Google Drive ke handphonenya si owner, langsung ini semua transaksi sudah ngikut. Nah, cuman ya itu seperti yang saya bilang,
Untuk restore itu yang ngikut cuman database-nya aja. Settingan sama koneksi printer segala macam itu nggak akan ikut ya. Jadi kita cuman merestore database penjualan sama karyawan-karyawannya aja. Oke, untuk tutorial pemakaiannya sampai dengan laporan itu cukup sampai di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa kembangkan sendiri, misalnya dari company report. Nah, yang tadi di sini kan di bawah ada tanggalnya. Kalau misalnya teman-teman mau dilihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tinggal pilih aja ini tanggal 1. Oke. Lalu sampai tanggal misalnya 30. Oke, berarti kan dia penjualan selama 1 bulan. Setelah itu seperti yang tadi ini teman-teman bisa pilih apa aja yang mau dikeluarin, kayak profit, expense segala macam, apalagi ya table. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, lalu klik search, maka tampilan akan muncul seperti ini ya untuk laporannya. Maka bisa ditarik ini laporan dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April itu penjualan ada berapa, keuntungan ada berapa, itu kita bisa lihat. Ya, menangnya menggunakan aplikasi kita nggak perlu catat-catat lagi sih di buku. Nah, semua udah terkomputerisasi, sudah terima jadi ya. Oke, kayaknya itu aja dari saya. Nanti selanjutnya saya bikinin tutorial untuk training si kasirnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.